Closed doors, I'm a fool for your love. Halo, selamat datang di AF Studio Code. Video kali ini akan membahas tentang hal apa aja sih yang perlu disiapkan buat belajar pemrograman. Nah, kita mungkin sebagai pemula bingung nih. Semangat buat belajar pemrograman udah ada, tapi bingung langkah apa yang mesti kita lakuin di tahap awal. Kalau udah bingung, di awal yang ada semangatnya kita luntur. Malah nggak jadi nyoba belajar pemrograman. Nah, mending kita cek yuk hal yang perlu disiapkan pemula untuk belajar pemrograman. Pertama, yang mesti kita lakuin itu adalah research atau riset. Kita perlu tahu dulu nih perkembangan bahasa pemrograman yang nantinya kita pilih buat dipelajari. Nah, gimana caranya buat nentuin bahasa pemrograman yang akan kita pelajari? Yaitu dengan riset berdasarkan platform. Nah, misal kita sederhanakan ya, misal platform yang pertama ada banyak nih, bisa kita pilih salah satunya. Misalkan ada yang namanya desktop app base. Nah, biar biar kita udah tahu banyak nih misalkan tentang desktop, tapi kita juga perlu nih untuk merisetnya. Nah, kita bisa riset nih kira-kira bahasa pemrograman apa aja yang bisa membuat desktop aplikasi. Misal ada VB.NET, ada C#, ada Java, dan lain-lain. Nah, platform yang kedua itu ada web base. Nah, di dalam web base ini banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita pilih. Ada HTML, dan CSS, ada juga PHP. Bisa juga berdasarkan framework seperti CodeIgniter dan juga Laravel. Nah, platform yang ketiga itu ada mobile app base. Ya, nah jadi di mobile application ini ketika kalian menentukan platform mobile, kalian bakal nemuin banyak bahasa pemrograman yang bisa kalian pilih. Karena di mobile ini ada terbagi pilihan yang natif dan juga hybrid. Contohnya, kalau yang natif, kalian bisa belajar pakai Java, Kotlin, Swift, dan lain-lain. Nah, ada juga loh yang hybrid. Misalnya Ionic, React Native, Flutter, dan masih banyak lagi. Sudah jelas dong ya bahwa riset itu sangat penting dan krusial nih perannya karena kalian bisa memilih dulu platform yang kalian inginkan atau yang kalian kuasai materinya nanti. Setelah itu barulah kalian bisa tentukan bahasa pemrograman apa yang bisa dipelajari sesuai dengan platform pilihan kalian. Nah, sekarang lanjut ya ke hal kedua, yaitu menentukan tools. Setelah dari riset dan sudah menentukan platform dan bahasa pilihan kalian, hal selanjutnya itu adalah menentukan tools dengan mencari IDE. Nah, yang cocok untuk kalian. Nah, ada beberapa IDE yang populer dipakai nih, seperti Visual Code, IntelliJ IDEA, NetBeans IDE, ada Atom, ada Eclipse, ada Xcode, dan juga ada Android Studio. Itu banyak tools yang bisa kalian pilih sesuaikan dengan pemrograman kalian. Jadi, jangan bingung ya milihnya. Ingat aja, tinggal sesuaikan sama ketersediaan IDE tersebut dengan bahasa pemrograman pilihan kalian. Nah, hal yang ketiga itu adalah
Kalian sudah siap untuk pelajari dasar-dasar pemrograman pilihan kalian. Terkadang kita suka nggak sabaran ya, ingin langsung bisa ini, itu, ingin langsung bisa ngodingnya sambil merem gitu ya. Yang ini enggak ya, bercanda. Kadang karena kita suka nggak sabaran buat bisa nih, jadinya malah kita suka lupain buat belajar dasar-dasarnya dulu. Mencoba kenalan dengan bahasanya dan sifat dari bahasa pemrograman tersebut. Lanjut ke hal yang keempat. Ada kelola stres dan mental. Emang segitunya perlu ya? Menurut saya pribadi sih perlu. Ingat loh, pas lagi belajar kan belum tentu program kita running secara benar terus. Atau langsung running berhasil gitu ya. Pasti nanti ada salahnya. Atau kata-kata yang paling bikin stres itu adalah error. Kalau udah error, ada aja yang panik, bingung, kepikiran sampai nggak bisa tidur. Ayo, ada yang pernah begitu nggak ya? Nah, hal seperti itu bisa menimbulkan stres. Makanya perlu kita kelola agar mental kita kuat menghadapi error. Bisa mencari di forum untuk solusi errornya agar bisa ke solving. Ada juga berhubungan dengan hal yang kelima, yaitu teman sharing. Nah, hal ini bisa membantu kelola stres kita karena kita menemukan trouble atau error dengan adanya teman sharing. Pastinya kita bisa bertanya, mungkin dia sudah pernah menemukan solusi untuk error pada program kalian. Kita juga bisa bertanya teman sharing kita untuk hal yang terakhir disiapkan, yaitu carilah komunitas. Setelah kalian punya teman sharing, kalian bisa tanyakan juga apakah dia punya komunitas untuk bahasa pemrograman kalian. Jika ada, jangan ragu untuk bergabung. Karena ini bisa bagus untuk menambah wawasan dan informasi kalian untuk mengasah skill ngoding kita. Di dalam komunitas juga biasanya terdapat case-case yang bisa kita jadikan bahan untuk belajar dan tidak menutup kemungkinan yang sering sharing project yang bisa menghasilkan uang. Seru dong pastinya, lagi belajar nih, tapi bisa juga menghasilkan uang. Oke, jadi itulah hal-hal yang perlu disiapkan pemula untuk belajar pemrograman. Ada riset, menentukan tools, belajar dasar, pemrograman, kelola stres dan mental, teman sharing, dan juga komunitas. Jika menurut kalian versi dari AF Studio ini cocok, silahkan diterapkan ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini agar berkembang, like, dan share juga ya videonya. Kalau kalian ada saran, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.